semua enggak. Kasih musafir. Kasih. Allahu Akbar. Di langit Kordofan, perang memperlihatkan wajah aslinya ketika ledakan besar memutus penerbangan sebuah pesawat angkut militer Sudan. Tidak lama berselang, sebuah drone tempur buatan Cina juga berhasil dijatuhkan. Namun detail paling mengganggu justru datang dari serpihan yang tersisa. Arahnya menuding ke Uni Emirat Arab, negara yang biasanya identik dengan kemewahan, bukan perang bayangan. Sementara itu, di tanah Sudan sendiri muncul temuan yang lebih gelap. Rudal, drone, hingga mesin kendaraan lapis baja asal Inggris berada di tangan milisi RSF, kelompok yang dituduh melakukan tindakan genosida terhadap warga sipil. Ironi pun terasa kian menusuk. Negara-negara yang di panggung dunia kerap berbicara tentang perdamaian ternyata ikut menyuplai senjata ke salah satu konflik paling mematikan di Afrika. Bagaimana pertarungan ini berubah menjadi proyek geopolitik penuh darah? Jangan pergi, karena lapisan ironi terdalamnya belum terbuka. Akar dari ledakan konflik Sudan yang kembali membara tidak muncul tiba-tiba. Dua tokoh utama, Abdel Fattah al-Burhan dari Sudanese Armed Forces (SAAF) dan Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemeti dari Rapid Support Forces (RSF), awalnya berjalan searah. Mereka bersama-sama menggulingkan rezim Omar al-Bashir pada 2019. Tetapi begitu kekuasaan dan sumber daya menjadi taruhannya, terutama emas, aliansi itu runtuh dan berubah menjadi permusuhan yang tak bisa diperbaiki. Emas adalah penggerak utama mesin perang ini. RSF menguasai tambang emas di wilayah barat seperti Darfur dan Nyala, sementara SAPIO menjaga jalur perdagangan dan ekspor lewat Port Sudan di timur. Kedua kubu menggunakan kekayaan tambang untuk membeli persenjataan, menggaji pasukan, dan menghidupkan jaringan perdagangan gelap. Artinya, emas tidak lagi dilihat sebagai anugerah, melainkan kutukan yang membuka pintu bagi intervensi asing. Di balik gemerlap logam mulia tersebut, Sudan terseret ke dalam perang proksi yang membuat rakyatnya hidup dalam penderitaan tak berujung. Pusat konflik Sudan kini berada pada perebutan kekuasaan antara SAF dan RSF, dua kubu yang pernah berjuang berdampingan, namun sekarang bertempur untuk menguasai Khartoum serta sumber daya negara. SAF adalah militer resmi peninggalan era Bashir. Mereka menguasai wilayah timur dan utara, termasuk Port Sudan di Laut Merah, kursi pemerintahan sementara, dan jalur perdagangan yang sangat krusial. Dukungan militer SAF berasal dari Rusia, Mesir, dan Turki yang menyediakan pelatihan, drone pengintai, serta sistem pertahanan udara. Di sisi lain, RSF adalah transformasi dari milisi Janjaweed, kelompok yang dituding melakukan genosida di Darfur. Kini, RSF mendominasi sebagian barat dan selatan, termasuk Khartoum dan kota industri Nyala. Dukungan senjata dan logistik disebut datang dari Uni Emirat Arab, dan laporan lain menyebut Turki juga terlibat di kedua kubu. Garis pertempuran membentang dari El Fasher di Darfur hingga Omdurman. Pertempuran harian melibatkan serangan udara, bentrok darat, dan perang drone tanpa henti. Peta kontrol terus berubah, tetapi satu kenyataan tetap, tidak ada pihak yang benar-benar menang, kecuali kekuatan asing yang memanen keuntungan dari perang berkepanjangan ini. Di balik bentrokan brutal antara SAF dan RSF, ada sebuah jaringan kekuatan luar yang ikut menggerakkan perang. Dukungan mereka bukan hanya berupa senjata, tetapi juga tekanan diplomatik yang membentuk arah konflik sesuai kepentingan masing-masing. Setiap negara menambah bara pada api perang ini demi agenda strategisnya sendiri. Di kawasan regional, Mesir menjadi pihak yang paling lantang menyokong SAF. Bagi Kairo, stabilitas Sudan adalah bagian dari keamanan nasionalnya.
Setelah RSF berhasil merebut El Fasher, Mesir memperketat koordinasi militer dengan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan. Angkatan udaranya berjaga di sepanjang perbatasan, sementara pusat komando gabungan didirikan di Kordofan Utara. Bagi Presiden Abdel Fattah al-Sisi, membendung RSF adalah tugas utama. Kekalahan SAF berpotensi mengancam Mesir secara langsung dan mengacaukan arus perdagangan serta jalur penyelundupan emas bernilai tinggi di perbatasan Sudan-Libya. Turki pun masuk ke gelanggang dan, ironisnya, disebut bermain di dua kubu sekaligus. Meski hubungan Ankara-Kairo lama tegang, kini keduanya menjalin komunikasi untuk mendukung SAF. Turki memasok drone Bayraktar, rudal udara ke permukaan, serta pelatihan operator untuk operasi di Darfur. Seorang pejabat keamanan Turki mengatakan, pogrom El Fasher hanya memperkuat tekad kami membantu tentara Sudan. Selain dorongan politik, Ankara melihat peluang memperluas kepentingannya di kawasan Laut Merah yang strategis. Iran juga kembali merapat ke SAF. Setelah hubungan kedua negara lama membeku, Al-Burhan menghidupkan lagi kerjasama militer dengan Teheran. Iran mengirimkan drone Mohajer 6 yang terbukti efektif menekan kekuatan RSF di Omdurman. Kehadiran penasihat Iran di Port Sudan memperlihatkan ambisi Teheran untuk memperbesar pengaruhnya di Afrika Timur, sekaligus menandingi blok teluk seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Di sisi lain, Uni Emirat Arab justru menjadi tulang punggung RSF. Investigasi Middle East Eye dan Amnesty International mengungkap bahwa Abu Dhabi memasok persenjataan buatan Cina, termasuk drone, kepada pasukan RSF. Rantai logistiknya tersebar di beberapa negara, Libya, Somalia, Chad, hingga Republik Afrika Tengah, membentuk jalur suplai senjata yang menopang operasi RSF di medan perang. UIE langsung membantah keras tuduhan tersebut. Salem Al-Jabari, Asisten Menteri Keamanan dan Militer UAE, menolak laporan Amnesty International yang menuding Emirat memasok senjata buatan Tiongkok kepada RSF. Ia menyebut laporan itu tidak berdasar dan tanpa bukti kuat, serta menegaskan bahwa UIE tidak pernah menyalurkan persenjataan kepada pihak manapun yang terlibat dalam konflik Sudan. Sementara itu, laporan Amnesty sebelumnya menyatakan bahwa mereka telah memverifikasi rekaman yang memperlihatkan pasukan RSF menggunakan bom berpemandu GB-50A buatan Cina serta howitzer AH 4 kaliber 155 mm dalam serangan di Khartoum dan Darfur. Amnesty juga mencatat, berdasarkan data SIPRI, bahwa UIE adalah satu-satunya negara yang diketahui membeli howitzer AH-4 dari China. Berkat dukungan semacam ini, RSF mampu mempertahankan wilayah-wilayah kaya sumber daya di Darfur. Di balik langkah tersebut, UIE disebut mengejar kepentingan geopolitik, memperluas pengaruhnya di Afrika Timur sekaligus mengamankan akses ke jalur perdagangan strategis di Laut Merah. Di tingkat internasional, Rusia dan Cina semakin menegaskan perannya. Moskow telah menandatangani perjanjian untuk membangun pangkalan angkatan laut di Port Sudan, memperkuat kehadirannya di Laut Merah setelah kehilangan fasilitas serupa di Suriah. Di sisi lain, Amerika Serikat dan negara-negara barat terlihat ragu. Washington hanya mendorong gencatan senjata sementara demi evakuasi diplomat, kemudian membiarkan perkembangan konflik bergerak tanpa arah politik yang jelas. Banyak pengamat menilai bahwa Amerika Serikat kini justru mengoutsource kebijakan regionalnya kepada sekutu teluk seperti UIA dan Arab Saudi. Di tengah arus dukungan asing yang masuk dari segala penjuru, pihak yang paling merasakan akibatnya adalah warga sipil, terutama di El Fasher, kota yang kini menjadi lambang kehancuran Sudan. Setelah pengepungan yang berlangsung lebih dari 500 hari, El Fasher di Darfur Utara akhirnya direbut oleh RSF. Serangan besar-besaran yang digencarkan sejak awal tahun menghancurkan hampir seluruh infrastruktur kota
dan memutus jalur kemanusiaan bagi sekitar 260.000 penduduk yang terperangkap di dalamnya. Rumah sakit, gudang logistik, dan fasilitas air bersih dirusak atau dijarah, sementara temuan Human Rights Watch dan laporan PBB mengonfirmasi eksekusi massal, serta tindakan yang mengarah pada pembersihan etnis terhadap kelompok suku tertentu. Laporan investigatif Bellingcat menambah lapisan kengerian lain. Berdasarkan geolokasi, rekaman memperlihatkan seorang komandan RSF, Abu Lulu, menembakkan senjata ke arah 10 pria tak bersenjata yang duduk di tanah. Bukti nyata pembunuhan di luar proses hukum. Warga yang selamat menyampaikan kesaksian bahwa pasukan RSF yang diduga menerima suplai senjata dari Uni Emirat Arab mengeksekusi warga sipil yang dituduh mendukung Tentara Nasional Sudan. Keamanan runtuh sepenuhnya. Ribuan orang meninggalkan rumah mereka dan menempuh perjalanan menuju Chad lewat jalur gurun yang penuh risiko, mencoba melarikan diri dari kekerasan yang tidak lagi mengenal batas. Perang yang tak kunjung padam telah menyeret Sudan ke jurang bencana kemanusiaan. Sejak konflik meletus pada April 2023, lebih dari 12 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Angka yang menjadikan Sudan sebagai krisis pengungsian terbesar di dunia menurut PBB dan IOM. Gelombang pengungsian terbaru muncul di Kordofan Utara, di mana lebih dari 2.000 warga melarikan diri usai serangan RSF pada November 2025. Kelaparan dan wabah penyakit menambah penderitaan. Hampir 18 juta penduduk berada di ambang kelaparan, sementara 2/3 warga Sudan kehilangan akses terhadap layanan kesehatan dasar. Upaya gencatan senjata yang difasilitasi AS, UEA, Mesir, dan Arab Saudi berulang kali gagal menghentikan kekerasan. Fragmentasi kekuasaan, perebutan sumber daya, dan kecurigaan mendalam di antara para pihak membuat konflik terus mengamuk. RSF memang menyatakan kesediaannya untuk gencatan kemanusiaan, namun banyak pihak meragukan ketulusan langkah itu. Ironinya, negara-negara mediator justru dituding memperpanjang perang melalui suplai senjata, pendanaan, dan tekanan diplomatik, membentuk lanskap di mana konflik Sudan berubah menjadi panggung perang proksi modern yang mempertaruhkan masa depan negara itu. Sudan kini berada dalam tragedi yang melampaui definisi perang saudara. Ini adalah krisis global yang lahir dari pertarungan kepentingan. Perdamaian hanya mungkin tercapai jika kekuatan regional dan internasional berhenti memicu pertempuran demi agenda masing-masing. Dunia harus menekan semua pihak untuk menghentikan kekerasan, membuka jalur bantuan, dan memastikan pertanggungjawaban terhadap pelaku kejahatan perang.